Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih di dalam situasi seperti ini Tuhan masih mengizinkan kami beribadah baik di tempat maupun online. Kami bersyukur Tuhan boleh berada di suasana di masa-masa Natal yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar datang ke dalam dunia menyelamatkan kami. Biarlah perenungan kami pada pagi hari ini boleh sungguh berkenan di hati-Mu, boleh sungguh memperdalam pengenalan kami dan penghargaan kami akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan dalam bacaan bertanggapan dari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 11. Saya ingin bacakan 2 ayat saja, di ayat 6 dan ke-7. Dikatakan bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara terkasih, suasana Natal kita pada tahun ini tentu sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana meskipun disebutnya COVID-19, tetapi sampai tahun 2020 ini kita masih dalam suasana perayaan Natal yang sangat terbatas. Kita tahu Natal itu biasa diasosiasikan dengan ramai, banyak acara, kemudian juga banyak anak-anak Tuhan dengan talenta dan karunia-Nya mempersembahkan untuk acara istimewa pada hari Natal. Ada tukar kado, kunjungan ke rumah keluarga, dan acara spesial anak-anak dan sebagainya. Tetapi hal-hal seperti ini terasa hilang tahun ini. Memang tidak ada hampir di semua gereja. Tetapi pada saat kita merasa ada sesuatu yang hilang, saat yang sama kita juga menemukan kita dapat sesuatu. Yaitu apa saudara sekalian? Ada berkat tersendiri ketika Natal tidak semeriah biasanya. Yaitu apa? Kita lebih mudah fokus kepada inti Natal. Yaitu pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah inti Natal. Jadi simple Christmas, simply Jesus. Natal yang sederhana, hanya Yesus. Simply Jesus, solus Kristus. Kristus saja. Dan itu yang mengingatkan kita bahwa inti perayaan Natal adalah pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya siapa Dia, itu penting untuk kita kenal. Tidak hanya kita tahu namanya, meskipun ada kuasa dalam nama Yesus, tapi kita rindu mengenal Dia secara pribadi. Banyak orang berpikir, tetapi kan kita sudah jadi orang Kristen 10-20 tahun, kita sudah kenal siapa Yesus. Saudara, saya yakin kita tidak berani berkata begitu tentang suami atau istri kita. Banyak suami istri berkata begini, saya sudah menikah 30 tahun, 40 tahun, tetapi saya tidak merasa saya sudah kenal 100% suami atau istri saya. Mayoritas pasangan yang saya tahu yang sudah lama menikah tidak pernah berani mengklaim saya sudah kenal pasangan saya 100%. Nggak ada, tidak pernah dengar. Kalau kepada manusia yang begitu terbatas dan kita hidup setiap hari bersama dia, kita tidak bisa berkata saya sudah kenal 100% siapa dia. Apalagi kepada pribadi Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kita berbicara mengenai Tuhan Yesus, kita tidak mungkin mendekatinya dengan sikap saya sudah tahu, saya sudah kenal. Tidak mungkin. Terhadap istri, suami, anak kita pun kita tidak bisa mengucapkan perkataan demikian. Anak kita dari kecil, remaja, besar, menikah, berubah. Kita berubah sebagai orang tua, mereka berubah. Tapi waktu kita mengenal Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita berubah lebih mirip dengan Dia. Dan itu sebabnya inti Natal itu kita diingatkan inti Natal adalah Yesus Kristus. Karena mengenal Yesus bukan sekedar informasi yang kita terima dari mimbar, kita dengarkan dari berbagai kelas pembinaan, boleh tahu boleh tidak, kalau sempat baru baca itu WhatsApp message saudara sekalian. Tapi pribadi Tuhan Yesus adalah persoalan nasib kekal seseorang. Mengenal Kristus adalah keselamatan. Itu sebabnya di dalam sejarah gereja berjuang. Tuhan memimpin gereja berjuang melawan segala macam ajaran yang salah, yang sesat tentang Yesus Kristus.
Karena mengenal Yesus itu berhubungan dengan nasib kekal seseorang, maka tidak boleh salah kenal, tidak boleh salah tahu siapa dia. Ada satu peristiwa penting dalam sejarah gereja, tahun 325 Masehi. Ya. Itu adalah disebut dengan konsili pertemuan 300 hamba Tuhan. Konsili Nisia tahun 325 Masehi. Kaisar Konstantin yang baru bertobat, imannya masih setengah-setengah, mengumpulkan para hamba Tuhan 1.800 diundang, yang bisa memenuhi cuma 300. Dia sediakan hotel, dia sediakan penginapan, dia sediakan makanan semuanya. Silakan cari dari Alkitab, sebetulnya siapa Yesus? Karena dia mendengar dua pandangan. Mayoritas mengatakan sesuai Alkitab, Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Tapi ada segelintir orang yang populer mengatakan dia cuma manusia doang yang didewakan. Kaisar Konstantin mengeluarkan uang negara, kumpulkan. 300 orang bertemu sama berapa bulan, dan akhirnya mereka menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati, manusia sejati. Bukan ajaran mereka, ajaran Alkitab. Mereka hanya menegaskan apa yang sudah Alkitab ajarkan. Tapi karena ada beberapa orang menyebarkan ajaran yang salah tentang Yesus, maka harus dikumpulkan, diperhadapkan. Silakan bicara dari Alkitab. Dan yang menolak itu namanya adalah Arius. Hanya dia dan dua temannya yang memang teman dekatnya menolak pandangan itu, dan pandangan Arius yang menolak Yesus sebagai Allah, menganggapnya cuma manusia, dikecam dan ditolak dalam sejarah gereja. Kenapa harus ada peristiwa-peristiwa penting seperti ini? Karena mengenal Tuhan Yesus, mengajarkannya dengan benar, itu adalah kunci untuk keselamatan. Tapi sayangnya saudara sekalian, setelah sidang ini selesai, keputusan gereja itu resmi, Arius tidak berhenti bermanuver. Dia terus menggunakan popularitas, karisma, dan koneksinya untuk terus masuk kepada kaisar dan mempengaruhi keputusan. Akhirnya kaisar yang imannya setengah-setengah bilang, supaya adil, Arius kan sudah kalah, kita kasih dia kembali khotbah. Waduh, menggemparkan seluruh gereja. Pengajar sesat yang tidak pernah bertobat dari pandangan yang sesat, tidak pernah dites lagi, diperbolehkan naik mimbar. Kaisar melakukan kompromi karena dia tidak melihat kebenaran firman, dia memikirkan politik supaya sama-sama ada damai. Saudara sekalian, sampai lobi Arius terakhir berhasil. Berhasil dia. Akhirnya kaisar memberikan izin, dia berkhotbah di Konstantinopel, sekarang Istanbul di Turki. Pendeta yang ada di sana namanya pendeta Alexander stres. Dia mengajak jemaatnya berdoa, Tuhan dari mimbar yang saya berkhotbah setiap minggu di mana firman-Mu yang diajarkan dengan benar. Pada satu titik Arius akan berdiri di sini mengajarkan ajaran yang sesat. Maka dia berdoa, dia mohon pada kaisar, saya tidak mau taat kaisar, gak bisa mimbar dikasih kepada pengajar sesat. Tapi kaisar katakan yang sudah diputuskan oleh negara kamu lakukan. Maka pendeta Alexander sudah mengajak jemaat berdoa, sudah appeal kepada kaisar, tidak berhasil. Maka dia berlutut berdoa. Hari Sabtu, besoknya Arius boleh naik mimbar. Hari Sabtu dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan kasih Arius khotbah besok, ambil saya dari dunia. Kalau Tuhan masih sayang gereja Tuhan, jangan kasih dia khotbah besok. Tapi saya tahu Tuhan sayang gereja Tuhan. Hari Sabtu itu saudara sekalian dia doa. Waktu dia berdoa, Arius sedang berjalan-jalan di tengah kota. Kota itu, orang mengatakan selamat ya, besok sudah boleh khotbah lagi. Selamat, besok sudah dapat izin lagi. Wah, terima kasih, terima kasih. Dia sangat populer. Sedang dia disambut begitu banyak orang di tengah kota, dia mengatakan, saya sakit perut. Adakah toilet umum? Oh, ada di sana. Dia masuk ke toilet umum, tidak keluar lagi selamanya, saudara sekalian. Dia meninggal di toilet umum. Karena setelah 2 jam orang tidak menemukan di mana Arius kok ke toilet umum tidak balik. Mereka menghampiri tempat dia dan mereka menemukan dia sudah meninggal. Salah satu saksi mata mengatakan posisi meninggalnya seperti Yudas Iskariot. Kondisinya seperti itu. Saudara baca di Kisah Rasul, Yudas gantung diri, jatuh dengan perut yang hancur. Saksi mata mengatakan kondisi Arius seperti itu.
Esok hari pendeta Alexander berkhotbah. Dia tidak menyebut peristiwa itu. Dia hanya mengatakan, Tuhan sayang gerejanya. Tuhan sayang gerejanya. Tidak boleh ajaran sesat tentang Yesus Kristus, Allah sejati, manusia sejati, diucapkan dari mimbar. Mimbar itu kudus untuk kebenaran firman Tuhan. Maka saudara sekalian, Arius meninggal mendadak itu tahun 336 Masehi. Ada satu peristiwa istimewa tahun itu, yaitu apa? Untuk pertama kalinya Natal, Kaisar Konstantin meresmikan 25 Desember adalah hari perayaan Natal. Kita dalam sejarah gereja bisa merayakan Natal 25 Desember. Karena Tuhan sayang gerejanya. Konsili Nisia memutuskan resmi belum selesai. Arius baru benar-benar berhenti menyebarkan ajaran sesatnya tahun 336. Maka tahun itu diputuskan tanggal 25 Desember. Seluruh gereja seluruh dunia merayakan Natal. Di balik perayaan Natal kita ada campur tangan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita masih bisa merayakan Natal pada tahun ini dan setiap tahun, saudara yang terkasih, ingat, Tuhan mengasihi gerejanya. Dengan apa? Menjaga dan melindungi iman anak-anaknya. Supaya kita percaya dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap kali kita merayakan Natal, kita merayakannya dengan ucapan syukur. Kita tidak merasa, wah Natal lagi. Tidak, ada peristiwa besar yang terjadi di balik keputusan 25 Desember. Tahun yang sama, di mana seorang yang mau menghancurkan gereja Tuhan dengan popularitas dan ajaran sesatnya dipanggil oleh Tuhan. Maka kita ingin merayakan Natal dengan proklamasi refleksi tentang siapa pribadi Yesus. Dan pada waktu itu ajaran Arius yang sesat itu menyebarnya dengan cepat melalui apa saudara sekalian? Pujian, lagu. Arius pintar membuat lagu. Lagu yang singkat diulang-ulang jadi dinyanyikan orang di pasar, dinyanyikan oleh para nelayan. Ajaran sesatnya menyebar lewat lagu. Tetapi kita bersyukur pagi hari ini kita baca bacaan pertanggapan tadi. Filipi 2 ayat 6-11 adalah lagu Kristen yang sangat awal. Sebelum banyak penafsir percaya Rasul Paulus sebetulnya bisa juga dia yang menulis, tapi kemungkinan besar dia mengambil pujian gereja tentang Yesus Kristus yang dia tuliskan dalam Filipi 2 ayat 6-11. Jauh sebelum Arius bikin lagu sesat, di dalam firman Tuhan sudah ada lagu Kristen. Kalau saudara ingin tahu seperti apa syair lagu Kristen abad gereja mula-mula, kira-kira salah satunya Filipi 2 ayat 6-11 tadi. Kita bersyukur di dalam Filipi 2 ayat 6-11 ini kita belajar bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati yang rela menjelma menjadi manusia sejati. Maka ketika kita merayakan Natal, fokus utama kita adalah Yesus Kristus. Bukan gembala, bukan yang lain-lain, bukan Maria, bukan Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai, tapi intinya adalah Yesus Kristus. Seperti orang Majus katakan, kami datang untuk menyembahnya. Dan kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Karena Paulus di Athena pernah ketika dia ke sana, dia melihat satu patung dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus berkata, Allah yang kamu sembah tapi kamu gak kenal, aku beritakan kepadamu. Jadi jangan sampai kita tahu nama Yesus, kita sudah gereja bertahun-tahun, kita menyembah Yesus, kita tidak kenal dia. Karena Paulus pun berkata kepada orang Athena, kamu menyembah tanpa kamu mengenal, aku harus kabarkan kepadamu. Kita harus mengenal siapa yang kita sembah, mengenal Tuhan Yesus adalah keselamatan. Demikian pula di dalam kita menyembah dia. Itu sebabnya di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa itu mengenal Yesus? Nasib kekal kita, saudara sekalian. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah sejati, manusia sejati, kita percaya kepadanya, kita punya hidup kekal. Sekarang mulai. Itu sebabnya mari kita lebih lanjut, lebih dalam. Dan kembali diingatkan, siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Allah sejati.
Dari teks Alkitab yang kita baca tadi dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6. Sekalipun yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Tuhan Yesus setara dengan Allah. Tuhan Yesus dalam rupa Allah, maksudnya Allah. Rupa Allah itu Allah. Yesus setara dengan Allah. Dan jangan lupa ayat 10 sampai 11 dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Manusia tidak boleh disembah. Kita tidak boleh bertekuk lutut sama manusia. Lidah kita tidak boleh mengatakan seseorang Tuhan kalau dia bukan Tuhan. Kepada malaikat tidak boleh, kepada Maria tidak boleh, kepada Yusuf tidak boleh, kepada siapapun tidak boleh, kepada Rasul Paulus pun tidak boleh. Hanya kepada Allah kita menyembah. Dan Yesus adalah Allah karena Yesus disembah. Layak disembah oleh segala sesuatu di dalam ciptaan ini. Saudara, kalau Yesus bukan Allah, tidak mungkin dia disembah. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Dia bisa melakukan mujizat sampai membangkitkan orang mati jadi hidup kembali. Bahkan dia membangkitkan diri sendiri yang sudah mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Allah membangkitkan dia, Roh Kudus membangkitkan dia, Yesus juga membangkitkan dirinya sendiri. Karena dia berkata, rubuhkan bait Allah ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Maksudnya adalah tubuhnya. Yesus Allah, Allah sejati. Dan mengapa juru selamat kita harus Allah? Harus tidak bisa hanya manusia. Mengapa keilahian Yesus sangat penting? Yang pertama kita lihat, karena hanya Allah yang bisa dan berkuasa menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, kalau Yesus Kristus bukan Allah, maka iman Kristen tidak ada beda dengan 4.000 agama lainnya. Hanya beda versi, sama esensi. Tapi iman Kristen berbeda karena juru selamat kita adalah Allah. Juru selamat kita bukan manusia. Manusia bukan hanya manusia sejati, tapi dia Allah sejati. Manusia hanya bisa bicara ini jalan keselamatan. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan. Manusia hanya bisa berkata, inilah cara mendapatkan hidup yang kekal. Yesus mengatakan, akulah hidup, akulah kebangkitan. Manusia mengatakan itu jalan yang benar. Dia tunjukkan kita jalan yang benar. Tapi Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Orang mengatakan lewat pintu sana saja. Yesus mengatakan akulah pintu. Tidak ada manusia normal sehebat apapun berani berkata seperti ini. Manusia yang paling hebat, paling sopan, paling pintar berkatanya sangat rendah hati. Saya bukan kebenaran. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Tuhan Yesus karena dia adalah Allah. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak absolut seperti ini. Hanya Allah bisa berkata begini dan berani berkata begini. Hanya Allah yang bisa datang dari sorga ke dunia, karena manusia tidak bisa dari dunia ini ke sorga. Hanya Allah yang bisa mengalahkan kematian. Yesus adalah Allah sejati, dan mengapa itu penting? Karena untuk keselamatan kita, manusia tidak bisa selamatkan kita. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Dan yang kedua, saudara sekalian, mengapa keilahian Yesus sangat penting? Karena hanya Allah yang bisa memastikan keselamatan. Kalau Yesus hanya manusia, paling baik dia hanya bisa berkata, semoga, mudah-mudahan, kalau tidak ada halangan, dia tidak bisa memberikan kepastian. Kita berbicara dengan orang, kita janji dengan orang, kita tidak berani berkata absolut. Oh pasti tahun depan. Pasti tahun depan kita akan kebaktian seperti biasa lagi. Tidak ada yang kita berani berkata begitu. Kita tidak tahu bagaimana progres daripada vaksinasi, penemuan obat, dan penelitian medis dan sebagainya. Tetapi Yesus adalah Allah. Bicara soal keselamatan, perkataannya absolut. Tidak semoga, mudah-mudahan, kalau semuanya lancar, kalau tidak ada halangan. Saudara cari 4 kata ini. Di dalam seluruh perjanjian baru tidak pernah Tuhan Yesus menggunakan sedikit pun kata semoga, mudah-mudahan, kalau tidak ada halangan, tidak ada aral melintang, kalau semuanya lancar, tidak ada kalimat kondisional. Dia adalah Allah. Dia bisa memastikan keselamatan, perkataannya absolut.
Kebenarannya mutlak. Maka ketika Yesus men-challenge murid-muridnya, menantang murid-muridnya, kamu tidak mau pergi juga seperti yang lain, meninggalkan aku? Petrus berkata dengan terus terang, perkataanmu adalah hidup yang kekal, absolut. Kemana lagi kami harus pergi? Kita bisa bersandar pada firman Tuhan, pada Injil, percaya bahwa percaya pada Yesus itu akan masuk surga, karena Yesus Allah. Allah yang bisa memastikan keselamatan. Orang Kristen yang percaya pada Yesus, kalau mereka meninggal tidak semoga masuk surga. Pasti. Pasti. Bukan karena kesombongan, bukan karena kesucian kita, tapi karena kuasa darah Kristus yang menuntaskan hutang dosa kita. Dan yang ketiga, saudara sekalian, mengapa keilahian Yesus sangat penting? Karena hanya Allah yang sanggup memikul murka Allah atas dosa. Siapa bisa memikul penderitaan yang Yesus pikul? Memikul kayu salib yang berat, berjalan sampai Golgota, tergantung di sana berjam-jam. Dan tetap kuat mengucapkan 7 khotbah atau khotbah yang disebut dengan 7 perkataan di salib. Saudara, orang perlu konsentrasi fisik, konsentrasi mental. Penjahat di kayu salib mengutuk. Orang kalau sudah capek, natur dosanya keluar. Perkataan kotor, perkataan tidak pantas diucapkan. Tuhan Yesus justru perkataan-perkataan yang sangat penting, yang seperti biasa dia katakan, tetap keluar di salib. Sampai kita setiap kali merayakan Jumat Agung, kita mengingat 7 perkataan salib. Hanya Allah bisa memikul penderitaan sedemikian rupa dan tetap mengucapkan kalimat absolut. Manusia biasa tidak bisa. Ketika orang sudah kehilangan darah, pasti bicaranya ngawur. Maka harus ditransfusi darah. Tuhan Yesus mencurahkan darah dari mahkota, duri, dari pecutan, dari dia memikul sampai dia dipaku, mengucapkan perkataan yang tetap adalah hidup yang kekal, kebenaran absolut. Kalau bukan Allah, dia tidak bisa memikul penderitaan. Dia Allah sejati, dan karena itu dia bisa dan sanggup memikul murka Allah atas dosa manusia. Dari mulai Adam Hawa jatuh sampai akhir zaman. Ditimpakan ke atas bahu Yesus Kristus. Manusia biasa sudah mati sebelum itu. Manusia biasa stres pun bisa mati. Manusia biasa depresi bisa bunuh diri. Hanya Allah sejati bisa memikul murka Allah. Dari sejak Adam Hawa jatuh sampai akhir zaman. Dan tetap berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, sudah selesai. Itu sebabnya saudara sekalian, hanya Allah sejati bisa melakukan semua ini. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus yang kita percaya, yang kita sembah, kita kenal adalah Allah sejati. Seperti Yunus katakan dari perut ikan, keselamatan hanya datang dari Allah. Setelah dia mengucapkan perkataan itu, ikan memuntahkan dia. Itu perkataan yang Tuhan mau dengar. Itu yang membuat dia bisa tetap melanjutkan pelayanan ke Niniwe. Keselamatan datang dari Allah. Ikan itu memuntahkan dia. Kita hanya bisa melanjutkan hidup ini sebagai saksi Tuhan kalau kita setiap hari ingat keselamatan hanya dari Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Karena itu kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Allah sejati. Setara dengan Allah dalam rupa Allah, segala yang di bumi, di atas bumi, di bawah bumi berlutut menyembah Yesus. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi juru selamat kita bukan hanya Allah sejati, dia juga manusia sejati. Karena kita membaca di dalam Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Juru selamat kita adalah manusia sejati. Kita bukan manusia sejati karena kita berdosa. Manusia sejati tidak boleh berdosa. Seringkali orang punya salah konsep. Bersalah itu manusiawi. Sebetulnya enggak. Manusiawi di sini setelah kita jatuh dalam dosa. Di Taman Eden tidak manusiawi. Manusiawi sejati tidak berdosa. Maka Yesus manusia sejati karena dia tidak berdosa. Dia sama seperti kita namun tidak berbuat dosa. Itu sebabnya kita yang kurang sejati harus diubahkan lebih serupa dengan manusia sejati. True man, Yesus Kristus. Dia bisa lapar, dia bisa haus,
Dia bisa perlu tidur, dia bisa lelah, dia bisa merasakan penderitaan kita. Yesus manusia sejati, tapi dia tidak berdosa. Dan kita harus jadi manusia sejati seperti itu. Kita tidak bisa berkata, ya ini ya saya kalau bersalah pada orang, ya membohongi orang, wajarlah. Tidak wajar saudara sekalian, manusia sejati tidak membohongi orang. Manusia sejati setia pada pemegang perkataannya sekalipun rugi. Mazmur 15. Dan itu hanya bisa digenapi oleh Yesus. Karena kita semua bersalah dalam perkataan kita. Tapi tidak ada tipu daya dalam mulutnya sedikit pun. Alkitab katakan. Nah, mengapa juru selamat kita harus manusia sejati? Karena hanya ketika Yesus menjelma menjadi manusia, dia bisa menyatakan siapa Allah sejati. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Hanya Yesus yang ada di pangkuan Bapa. Dia menyatakannya kepada kita. Artinya kalau Yesus tidak menjelma jadi manusia, kita tidak pernah bisa sampai pada Bapa. Karena tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Karena Allah terlalu kudus dan Allah itu adalah roh. Hanya anak Allah yang menyatakannya. Ketika dia jadi manusia, dia mengatakan barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Filipus murid Yesus berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami, kan cukup bagi kami. Yesus berkata, Filipus, kamu sudah lama bersama aku. Tidak tahukah kamu sudah lihat saya, sudah lihat Bapa. Saudara, kita tidak usah berspekulasi Tuhan itu seperti apa. Lihat Yesus, semua spekulasi stop. Allah itu adalah Kristus. Kristus adalah Allah. Dan dia menjelma jadi manusia untuk menyatakan siapa Allah sejati. Di luar Yesus kita hanya menyembah berhala. Konsep Allah dalam imajinasi kita. Hanya dalam Kristus kita mengenal Allah yang benar. Itu sebabnya kita melihat tadi dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Yesus kita melihat siapa Allah. Yang kedua, mengapa juru selamat kita harus manusia sejati? Karena dia bisa menggantikan kita memikul hukuman atas dosa. Dia bisa menjadi wakil kita. Sama seperti Adam menjadi wakil kita, tapi wakil yang gagal. Seperti banyak wakil manusia politik di dunia ini. Yesus Kristus wakil kita yang berhasil. Filipi 2 ini adalah kebalikan dari Adam. Adam bukan punya dia mau ambil. Jadi seperti Allah. Yesus yang adalah miliknya, dia tidak anggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya untuk menggantikan kita manusia berdosa. Saudara sekalian, kalau Yesus tidak jadi manusia, dia tidak bisa menjadi korban yang sempurna menebus dosa kita. Karena Yesus menjelma menjadi manusia, baru dia bisa menggantikan kita. Kita tidak usah membawa korban binatang setiap minggu, setiap berdosa kita bawa, kita curahkan darahnya supaya dosa kita diampuni. Dan sudah gitu pun hati nurani kita masih belum tenang. Apakah ada dosa lain yang belum saya diampuni? Hanya dengan darah Yesus yang dicurahkan di salib, kita bisa mendapat pengampunan yang tuntas. Satu kali untuk selamanya. Dan setelah kita mengaku dosa kepada Tuhan, kita tidak usah khawatir. Apakah cukup pengakuan saya? Karena darah Yesus more than enough. Lebih dari cukup menghapus segala dosa kita. Orang Israel ketika mempersembahkan korban harus khawatir. Cukup gak darah segini ya? Dosa saya kan banyak. Setiap kali mereka pulang, hati mereka tidak pernah tentram. Tetapi juru selamat kita bukan hanya membasuh dosa kita, tapi memulihkan relasi kita dengan Allah. Memberikan Roh Kudus kepada kita, sehingga ada damai sejati di dalam hati orang yang sudah diampuni. Dan yang ketiga, kita melihat Tuhan Yesus adalah manusia sejati untuk menjadi teladan bagi kita. Saudara, sekalipun dia dalam rupa Allah itu image of God, gambar Allah. Kita juga gambar Allah meskipun kita bukan Allah. Tetapi kita sudah berdosa dan gambar Allah itu sudah rusak. Maka gambar Allah sejati adalah Yesus Kristus. Suatu saat semua orang percaya akan diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. The true image of God, gambar Allah yang sejati. Yesus dicobai. Yesus merasakan kelemahan kita, tapi dia tidak berdosa. Dia mengerti kita dan bisa menolong. Saudara, manusia banyak loh yang bisa mengerti kita. Mereka bisa simpati, saya pernah ngalami yang kamu alami.
saya mengerti, tapi mereka tidak pernah bisa menolong. Kalau kita menderita sakit, ada teman datang dengan cinta kasih, bawa makanan, mengatakan saya bisa merasakan yang kamu rasakan. Tapi dia tidak bisa menyembuhkan penyakit kita. Kita perlu juru selamat yang bukan hanya bisa mengerti kita, tapi bisa menolong. Yesus Kristus. Itu sebabnya dia menjadi teladan bagi kita. Dan dia bisa menolong kita, saudara sekalian. Karena dia sudah melewati semuanya. Karena itu dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Melainkan sama dengan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan pertolongan, menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Artinya, saudara sekalian, Yesus mengerti, namun dia tidak berdosa, maka dia bisa menolong. Sesama kita bisa mengerti persoalan kita, mereka tidak bisa menolong, karena mereka juga orang berdosa. Kita perlu lebih dari sekedar simpati, kita perlu pertolongan. Yang bisa menolong kita, Yesus Allah sejati, manusia sejati. Teladan kita yang sempurna dan tidak bersalah. Saudara sekalian, setelah kita mengerti hal ini, pertanyaannya, kalau begitu untuk apa kita mengerti hal ini? Kembali kepada Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita mengenal Yesus sebagai Allah sejati, manusia sejati, percaya kepada Dia, bersyukur atas keselamatannya, tujuannya cuma satu, supaya kita mengikuti jejaknya. Maksudnya apa? Yesus merendahkan diri, mati, kemudian Allah meninggikan dia. Hidup seorang Kristen harus mengikuti teladan Yesus. Kita melewati pandemi, banyak kesulitan, banyak tantangan. Tapi ingat, itu tahap-tahap kita menderita. Tapi percayalah, Allah akan meninggikan orang yang rendah hati pada waktunya. Sama seperti Allah meninggikan Yesus Kristus pada waktunya. Dan itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Ingat saudara sekalian, apa yang kita lewati sekarang, kita tidak pernah seorang diri. Karena apa yang terjadi pada Yesus adalah pola apa yang terjadi pada kita. Kita mengalami tantangan, penderitaan dalam dunia ini. Tapi ingat, that's not the end. Itu bukan akhir segala-galanya. Pada satu saat Allah akan memuliakan, meninggikan orang yang rendah hati. Asal kita terus bertekun, kita kenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, kita dengan kuasa Roh Kudus mengikut Dia supaya dijadikan lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Gambar Allah yang sejati. Biarlah Yesus menjadi fokus perayaan Natal kita senantiasa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih, kami boleh merenungkan akan firman-Mu, pikiran hati kami boleh dibawa kembali kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah sejati, manusia sejati. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar, yang memberikan putra-Mu Yesus bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kami ada karena cinta kasih-Mu. Bukan karena kami layak menerima semuanya, tapi karena Engkau penuh dengan anugerah kemurahan, mengampuni segala dosa kami melalui korban Kristus. Tuhan, biarlah kami boleh semakin diubahkan, semakin ditransformasi lebih serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam pikiran, dalam perasaan. Baik kami secara individu maupun kami sebagai gereja. Sebagai anak Tuhan, persekutuan orang percaya. Terima kasih Tuhan, terimalah syukur kami, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.